Oke, baik para pendengar setia Radio Peduli Parepare dimanapun anda berada, terima kasih untuk anda yang masih stay tune di 96,9 FM. Dan saat ini kita berada di pukul 9 lewat 14 menit. Nah, Sobat Peduli, alhamdulillah di siang hari ini, pagi ya? Di pagi hari ini, alhamdulillah narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita langsung saja nanti membahas. Yang biasa kan ini kita membahas tentang asuransi kecelakaan lalu lintas, betul sekali. Nah, biasanya kan kalau identik dengan kecelakaan itu kan jasa raharja ya kalau nggak salah. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita udah kedatangan tamu, ada Kak Nofri dan juga Kak Intan. Untuk itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Alhamdulillah. Nanti kalau ada kendala ngomong aja Kak. Ya. Oke. Selamat pagi sobat Radio Peduli, Ya, dimanapun anda berada. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Di pagi yang cerah ini semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dalam beraktivitas. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa. Tadi itu ada Kak Nofri dan selanjutnya ada Kak Intan juga di sana akan memperkenalkan kepada kita juga. Pasti kita juga sebagai masyarakat belum begitu paham dan tahu apa sebenarnya jasa raharja dan asuransi kecelakaan itu, bagaimana bentuknya. Untuk itu langsung saja kita masuk saja Kak, Dek. Ya, siap. Mengenai tentang apa sebenarnya nih asuransi kecelakaan lalu lintas. Tabe. Ya. Perkenalkan dulu ya, nama saya Mas Rizal Damai Pratama. Dan rekan saya di sebelah. Iya. Kami berdua dari Jasa Raharja Perwakilan Parepare. Saya sendiri di Jasa Raharja Perwakilan Parepare sebagai staf asuransi dan humas, sedangkan Bu Intan Jadi kalau ada teman-teman pendengar Radio Peduli mau tanya ya Kak Nofri terkait samsat misalnya, kalau PDP dan sebagainya, nanti baru kita bahas. Siap Bu Intan. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan apa itu Jasa Raharja. Untuk masyarakat ketahui bahwa Jasa Raharja itu adalah perusahaan asuransi milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial yang membantu korban-korban kecelakaan lalu lintas. Kami ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 dan 34, dan kami sehari-hari akan bertugas untuk menolong korban-korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Itu Jasa Raharja yang bisa yang simpelnya yang bisa masyarakat ketahui ya. Terus di dalam operasionalnya kami kami beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dan di Parepare sendiri kami membawahi wilayah Ajata Pareng, yaitu dari Kota Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan juga Kabupaten Nrekang. Di masing-masing kabupaten dan kota terdapat perwakilan Jasa Raharja yang dimana masyarakat ketika membutuhkan layanan dari Jasa Raharja, kami siap untuk melayani masyarakat dimanapun masyarakat memerlukan kami. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Jasa Raharja ini sendiri adalah perusahaan sosial ya. Sosial milik negara, asuransi milik negara. Oke. Jadi tentang perannya tadi seperti Siap. Jadi perannya kami tuh simpel Mas, ada dua. Ada dua. Ada dua. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Intan seperti apa panjang lebarnya, dan juga melayani korban kecelakaan lalu lintas. Terkait penghimpunan dana dari masyarakat itu akan dijelaskan oleh Bu Intan. Silakan Bu Intan. Oke, langsung saja ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu apa nih Jasa Raharja, sekarang pertanyaannya Jasa Raharja kalau kecelakaan dalam hal ini memberikan santunan, pasti tentunya berpikir dong dananya dari mana. Ya. Nah, kalau untuk Jasa Raharja sendiri seperti yang tadi Kakak Nofri udah jelasin, jadi Jasa Raharja itu mengelola Undang-Undang 33 tahun 1964 dan Undang-Undang 34 tahun 1964. Nah, kalau
3 ini itu terkait iuran wajib dari angkutan umum. Misalnya teman-teman pendengar Radio Peduli mau naik pesawat atau mau naik kapal penyeberangan atau juga pengen naik mobil angkutan antar kabupaten misalkan yang plat kuning. Atau ini Bu Intan, sekarang kan udah ada kereta api di Parepare baru ya, ya di baru ya. Pendengar Radio Peduli juga mau naik kereta api. Nah di situ berdasarkan Undang-Undang 33, Jasara Harja diberikan mandat oleh negara untuk menghimpun dana yang berupa iuran. Jadi kalau teman-teman mau naik angkutan umum yang tadi saya sudah jelasin dan sebutkan 4 tadi, di situ sebenarnya Jasara Harja udah punya dana di situ, namanya iuran wajib. Dana itu akan digunakan untuk mengcover kalau ada yang mengalami kecelakaan sebagai penumpang dari angkutan umum tersebut. Jadi kalau misalnya nih angkutan umum tersebut bayar iuran wajib itu, misalkan yang mobil angkutan antar kota ya kayak itu ternyata mengalami kecelakaan tunggal, itu tetap dijamin oleh Jasara Harja karena adanya iuran wajib tersebut. Nah berbeda halnya dengan Undang-Undang 34 tadi. Makanya tadi Kak Nofri udah sempat itu kalau saya sendiri itu bertugas di Samsat. Waktu ada Jasara Harja tugas di Samsat. Nah di situ petugas Jasara Harja yang ada di Samsat itu untuk mengelola, ditugaskan untuk mengelola Undang-Undang 34. Kalau Undang-Undang 33 tentang iuran wajib angkutan, Undang-Undang 34 itu dari pajak kendaraan, Kak. Kalau misalkan teman-teman pendengar Radio Peduli sekarang punya STNK misalnya ini, boleh dibuka STNK-nya, dilihat di situ ada SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, kalau yang tadi Undang-Undang 33 iuran wajib mengcover angkutan, sekarang Undang-Undang 34 dananya buat apa? Ya, dananya itu dari ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan, di situ ada juga dana Jasara Harja yang di STNK tadi. Itu berapanya itu tergantung dari kendaraan kita. Misalkan motor itu 35.000, mobil 143 dan seterusnya. Nah dananya itu untuk apa? Dananya itu untuk mengcover menjamin masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas di luar penumpang angkutan tadi. Misalkan kendaraan pribadi atau ada penyeberang yang ada orang jalan kaki ditabrak oleh orang yang membawa kendaraan bermotor. Tapi kekurangan itu memang di undang-undang tersebut belum mengcover kalau untuk laka tunggal ya Kak ya. Laka tunggal itu belum dijamin. Seperti itu, kecuali yang tadi orang naik angkutan umum karena udah bayar iuran untuk mengcover dirinya, jadi laka tunggal pun tetap dijamin. Jadi kita itu kan kalau naik angkutan umum beli tiket ya, beli tiket ya Bu Intan ya, tiket di dalam tiket itu sudah include include bingung, iuran wajib dari Jasara Harja include. Jadi besarannya sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan, berapanya untuk kapal laut berapa, untuk angkutan umum berapa, untuk pesawat berapa, untuk kereta api berapa, itu sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nanti pengusaha dari angkutan umum nanti menyetorkan ke Jasara Harja. Jadi seperti itu prosesnya yang untuk 33. Sedangkan 34 itu melalui mekanisme Samsat ya, pembayaran pajak kendaraan bermotor. Setiap masyarakat yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya, di situ sudah include juga asuransi iuran asuransi dari Jasara Harja, namanya SPDK LLJ. Seperti itu Kak. Jadi tadi saya juga sempat bingung tentang ini. Alhamdulillah bersyukur karena Nofri sama Kak Intan datang menjelaskan. Jadi tadi tentang biaya dana dari iuran Undang-Undang 33 kan sama saya bingung. Ini dari mana iurannya? Perasaan saya selama naik angkot bayar 3.000, 5.000. Oh iya Kak, satu lagi nih. Kalau untuk angkutan dalam kota, jaraknya kurang dari 50 km itu gratis. Nggak bayar iuran wajib, tapi kalau misalkan ada apa-apa itu tetap dijamin sama Jasara Harja. Meskipun gratis. Saya nggak ngelek gitu. tapi kalau mobilnya saya tetap bayar gitu kan? Kan ada kan kayak nggak nyetor ke JR Kak. Tidak. Kan dari sore yang dari 50 km, kurang dari 50 km itu nggak bayar yang wajib, tapi kita jamin. Wah luar biasa. Jadi kayak gitu ya. Makanya kami Jasara Harja ini selalu menghimbau kepada masyarakat. Ada dua Kak. Yang pertama sebagai warga negara yang bijak. Ayo kita taat bayar pajak karena dari kita untuk kita. Yang kedua
ya meskipun kita JR hadir untuk seluruh warga Indonesia, karena kan kadang kalau orang nggak punya kendaraan tiba-tiba kok di JR, Iya, padahal nggak punya. nggak mau. Biasanya kan orang juga asuransi harus beli polis ya. Iya, Nah, iya, nah, iya. ini kan kita nggak ada beli polis, tiba-tiba yang penyeberang apa yang orang pejalan kaki ditabrak dijamin Iya. nggak pernah beli polis. Dia kok, heran. juga dijamin. Nah, makanya yang kedua, meskipun JR ada ya, tapi tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati. Betul sekali. Iya. Jadi itu sobat peduli ya. Jadi asuransi Jasara Harja sendiri adalah asuransi sosial milik negara, dan tadi kita juga dijelaskan mengenai tentang apa peran dan juga ini. Menghimpun ya. Gitu. Baik sobat peduli, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. So tetap stay tune di Apa Kabar Pare-Pare, tetap dengarkan. Kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat berikut ini. Oke, baik sobat peduli, masih bareng Aldi di 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare. Aldi ingatkan untuk Anda jangan lupa untuk bergabung di 0421281110 nomor telepon kami, dan di nomor WhatsApp kami juga sama nomor include nih nomor WhatsApp sama nomor handphone di 0811459969. Tadi di segmen sebelumnya sobat peduli kita udah bahas tentang apa, bagaimana peran dan di mana Ki dapat itu dananya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang dikemanakan dana tersebut itu. Siap. Ya. Baik, saya persilakan untuk Kakak Kanafri dan juga Kak Intan. Terima kasih Kak Aldi atas kesempatannya. Sekarang kita mau jelaskan untuk apa ya uang-uangnya yang dikumpulkan oleh Jasara Harja, Bu Intan ya. Yang pertama itu, dan yang paling utama ya yang saya rasa ya, bahwa uang dana yang dihimpun oleh Jasara Harja disalurkan untuk membantu korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini Bu Intan ya, seperti kita ketahui ya, terjadi setiap hari ya Betul. di seluruh wilayah Indonesia. Kejadiannya beragam dan korbannya juga beragam, ada yang mengalami meninggal dunia, mengalami luka-luka sampai cacat tetap gitu ya. Biasanya Hmm. anak kecil Iya. Ya Allah. Gitu. Nah, terus Jasara Harja itu pertama-tama akan menolong korban-korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaannya seperti apa sih yang dibantu oleh Jasara Harja? Kecelakaan yang dibantu oleh Jasara Harja adalah kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Ya. Bentuknya itu biasanya adalah tabrakan dua kendaraan atau lebih, pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor, gitu ya. Bantuan dari Jasara Harja dikecualikan untuk korban-korban yang mengalami kecelakaan tunggal atau yang bukan disebabkan oleh kendaraan bermotor, misalnya menabrak pohon, mabuk. Oh, mabuk masih dibiayai juga? Oh enggak. Ya, salah sendiri. Menabrak pohon tuh misalnya kecelakaan tunggal ya, menabrak lubang Itu juga tidak. ya, bannya selip ya mungkin ya. Terus biasa apa lagi, menabrak hewan, saya bisa pernah tangani menabrak hewan. Terus apa lagi ya, Bu Intan, kecelakaan tunggal apa lagi Bu Intan yang Bu Intan ketahui? Ya misalnya kondisi jalan yang gelap misalkan Ah. orang tidak berhati-hati, makanya Ya. ini kan nanti Jasara Harja juga kadang melakukan survei jalan bersama Ya. untuk melihat mana daerah-daerah yang rawan longsor. Oke. Menabrak manusia pun juga itu dimasuk kecelakaan tunggal ya, karena dia kan bukan disebabkan oleh oleh kendaraan ya, tapi disebabkan oleh manusia ya, menabrak manusia. Ada juga itu biasa pejalan kaki ditabrak gitu ya. Kendaraannya kita bukan dibantu Jasara Harja nanti, tapi yang kita kami bantu tuh pejalan kakinya. Iya. Pejalan kakinya kan ditabrak oleh kendaraan, tapi kalau kendaraannya disebabkan bukan oleh kendaraan tapi oleh manusia gitu dah. Jadi Ah. Aldi gini, Hmm. untuk Undang-Undang 34 Iya. itu sebenarnya di STNK itu ya kayak Hmm. yang SWDKLLJ itu bukan untuk, ini penting nih Kak, Hmm. bukan untuk mengcover diri kita sendiri, Oke. Ya. tapi untuk mengcover korban Hmm. atau akibat yang bisa ditimbulkan oleh kendaraan Kita. kita. Iya. Makanya silang nih Kak, Hmm. silang. Makanya ketika ada pejalan kaki ditabrak sama pengendara, yang kita jamin yang pejalan kaki itu. Oh. Karena kenapa si pengendara nggak dijamin? Karena nggak ada yang jamin dia, kan silang nih Kak. Hmm. Kecuali kayak Kak Novi tadi bilang, tabrakan dua kendaraan saling jamin nih.
Iya. Jadi saling silang jaminannya gitu. Oke. Makanya itu kenapa untuk lakan tunggal nggak dijamin. Iya. Karena kalau ini Kak, kalau orang kayak Kak Novi tadi bilang orang tabrak tiang listrik, Iya. masa yang kita jamin tiang listrik Iya, nggak mungkin. dan masa dia dijamin Sama tiang listriknya. Oke. Iya betul. Tapi masyarakat Parepare jangan khawatir ya. Walaupun kecelakaan tunggal itu tidak dijamin Jasara Harja, cuma kami bermitra dengan BPJS Kesehatan. Saya Nah, tadi itu. nanti korban-korban yang mengalami kecelakaan tunggal nanti insya Allah dibantu oleh BPJS Kesehatan. Bagaimana sih prosedurnya ya untuk untuk klaim santunan kecelakaan dari Jasara Harja? Pertama-tama itu dan yang paling utama itu adalah melapor ke kepolisian. Oh, lapor dulu. ini biasanya banyak yang takut nih, Iya. orang nih, apalagi kadang anak-anak yang Iya. tidak Punya SIM. Iya. Makanya ya itu sebenarnya anak-anak Iya. yang perlu dikomunikasi jangan lah. Iya. Jadi kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, pertama-tama silakan melapor di kepolisian di bagian unit laka lantas. Di sana nanti dibuat laporan ya, nanti jadi nama itu laporan kecelakaan. Laporan kecelakaan itu nanti ya dari pihak kepolisian akan kirimkan ke Jasara Harja secara online. Jadi ketika laporan itu jadi, petugas Jasara Harja pun sudah tahu karena kami dengan kepolisian bekerja sama melalui sebuah sistem aplikasi yang bernama IRSMS, Integrated Road Safety Management System. Jadi semua laporan kecelakaan yang dibuat oleh kepolisian diinput di sana, Ya. dan petugas Jasara Harja bisa melihat secara up to date. Jadi dan real time. Jadi ketika setiap hari kami pantau itu aplikasi untuk melihat apakah ada laporan kecelakaan yang terbit pada hari itu, seperti itu. Jadi udah transparan datanya. Ya. Oke, betul. Setelah kami terima data kecelakaannya itu kami teliti, kami baca apakah ini termasuk jaminan dari Jasara Harja atau jaminan dari BPJS Kesehatan ya, Bu Intan ya. Terus ketika laporan tersebut ternyata masuk sebagai jaminan Jasara Harja, kami berkoordinasi dengan pihak korban dan pihak rumah sakit mungkin ya, siapa kan korban biasa dirawat di rumah sakit ya. Korban sementara dirawat di rumah sakit, kami itu sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit untuk menyalurkan itu namanya surat jaminan atau guarantee letter. Guarantee letter itu berfungsi untuk memberikan kepastian kepada korban siapa penjamin selama korban dirawat di rumah sakit. Untuk korban-korban yang dirawat di rumah sakit, kami Jasara Harja membantu biaya perawatannya. Oke. Biaya perawatan yang di cover oleh Jasara Harja itu sampai dengan 20 juta maksimal. Selama biaya korban selama dirawat di rumah sakit itu rentang biayanya antara 0 sampai 20 juta, maka Jasara Harja yang memberikan penjaminan ke rumah sakit. Jadi kami nanti berkoordinasi dengan pihak rumah sakit mengenai pembayaran biayanya. Seperti itu. Namun apabila biayanya lebih dari 20 juta, maka kami Jasara Harja akan berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk mengcover untuk memberikan cover selanjutnya kepada BPJS Kesehatan. Jadi insya Allah selama pasien dirawat di rumah sakit, pasien tuh ada yang menjamin di rumah sakit selama dia dirawat, seperti itu untuk korban-korban yang mengalami luka-luka ya. Tidak kami inginkan sih, tidak kami selalu kami doakan semoga korban-korban yang mengalami luka-luka tuh sembuh ya. Namun ada juga ya yang ternyata Allah lebih sayang ya. Korban-korban dipanggil ke akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap korban-korban yang mengalami meninggal dunia yang dijamin Jasara Harja akan memberikan santunan meninggal dunia berupa dana yang akan diterima oleh ahli waris korban, itu jumlahnya 50 juta rupiah. Oh jadi tapi saya potong. Jadi kalau ditanggung sama Jasara Harja terus meninggal dunia itu uangnya tetap Jadi double gitu. Iya.
tetap dapat. Ya. Misalkan dia berobat, Iya. dapat maksimal 20 nih. Iya. Walaupun ternyata dia 100 juta kan, kalau dia punya BPJS dilanjutkan oleh BPJS kalau udah habis. Kalau ternyata nggak punya BPJS, mohon maaf itu harus diganti lagi. Nah kalau ternyata Iya. itu seperti yang Kak tadi bilang, kita nggak minta-minta ya, kalau Iya. memang ternyata harus berpulang ya, Ah. itu kita cairkan lagi santunan Iya. untuk MDek full. Dicairkan, diberikan ke keluarganya gitu. Iya, ahli waris. Ahli warisnya. Sekarang pokoknya ahli warisnya siapa aja. Siap Bu Intan. Jadi di Jasa Raja itu ya Kak Aldi ya, ada 3 orang ahli waris. Ada 3 orang. Toh? Bisa pertama itu adalah janda atau dudanya yang sah. Atau kita bisa bilang suami atau istrinya ya dari korban, seperti itu. Yang kedua itu anak-anak korban. Yang ketiga itu orang tua korban. Biasanya kalau orang tua korban tuh, kalau misalnya korbannya tuh korban di bawah umur dan belum menikah ya, itu santunannya diberikan kepada orang tuanya. Di luar dari, apabila korban tersebut tidak memiliki ahli waris, artinya mungkin orang sebatang kara mungkin ya, Ya. atau sudah meninggal semua ahli warisnya ya, maka dari Jasa Raja akan bantu itu berupa biaya penguburan. Ya. Diberikan kepada korbannya kepada keluarga korbannya menyelenggarakan penguburan. Jumlahnya itu sebesar 4 juta rupiah. Nanti digunakan untuk acara penguburannya korbannya, seperti itu. Terus ada pun juga korban-korban yang luka-luka namun setelah dirawat mengalami cacat tetap. Nah, terhadap korban-korban yang mengalami cacat tetap, kami juga akan berikan santunan berupa dana cacat tetap diberikan kepada korban. Jumlahnya itu sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Bisa dilihat di Undang-Undang PP nomor 17 dan 18 tahun 1965. Di situ sudah diatur persentasenya terhadap bagian-bagian tubuh korban yang mengalami cacat tetap, seperti itu. Setelah disalurkan dananya, Jasa Raja juga berperan di mana ya? Di dalam hal pencegahan kecelakaan. Karena itu penting juga ya. Kita selain juga menangani korban-korban kecelakaan, kami juga harus peduli juga terhadap program-program pencegahan kecelakaan. Karena siapa sih orang yang mau ada kecelakaan ya yang dialami oleh keluarga kita atau mungkin teman kita atau siapa gitu ya. Maka dari itu kami berpikir bahwa Jasa Raja itu penting juga untuk menggerakkan program-program pencegahan kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Program-programnya itu beragam dan inovatif ya, yang pernah kami adakan. Yang hype banget tuh waktu itu acara program pencegahan kecelakaan yang dilakukan di universitas ya, dilombakan ya. Jadi anak-anak kampus di sana itu membuat inovasi program pencelakaan yang seperti apa sih yang bisa yang belum pernah dilakukan gitu, yang inovatif gitulah. Dilombakan, dibikin acara namanya itu JR Fashion gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dua itu mungkin ini ya semacam kayak sosialisasi oleh petugas Jasa Raja di seluruh Indonesia terhadap di tempat-tempat yang sekiranya rawan mengalami kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Dan juga kita juga program-programnya seperti kayak pemasangan rambu gitu-gitu ya. Ada juga red spot di jalan-jalan yang sekiranya rawan terhadap potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Terus yang ketiga juga kita juga menjalankan program itu tanggung jawab sosial kepada lingkungan ya, atau biasa orang sebut CSR atau Corporate Social Responsibility. Untuk di Sulawesi Selatan ya, yang sudah kita jalani Bu Intan waktu itu ya, kita sudah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk melakukan penanaman pohon reboisasi di beberapa titik di Kota Makassar. Terus kalau di Parepare sendiri ini Bu Intan ya, kita sosialisasi ya di ini ya, Tirosompe ya, kita juga sosialisasi mengenai keselamatan dan kepatuhan pembayaran pajak di Kelurahan Tirosompe. Terus yang keempat itu peran Jasa Raja juga dalam penyaluran
dana itu adalah kepada negara. Tidak lupa juga kami itu membayar pajak kepada negara karena ada apa setiap penghasilan yang dibukukan oleh Jasara Harja, kami juga membayar pajak kepada negara dan juga penyetoran dividen kepada kementeriannya, kepada negara dividen, karena juga kami sebagai perusahaan juga yang dimiliki oleh negara pasti kami menyetorkan dividen. Dan yang terakhir juga kami memberikan hibah kepada daerah, kepada pemerintah provinsi terhadap terhadap laba yang dibukukan oleh Jasara Harja, seperti itu. Jadi ada 6 kegiatan penyaluran dana yang dihimpun oleh Jasara Harja selama Jasara Harja beroperasi. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai penghimpunan penyaluran dana. Terima kasih, Pak Aldi. Jadi terima kasih. Jadi itu ya tadi apa tadi namanya Kak yang nama itu? Apa? Penyaluran dana. Ya. Oh ya, saya ya Kak. Penyaluran dana Jasara Harja. Oke. Jadi sebenarnya Kak tadi sempat tidak dibahas tentang syarat memperoleh santunan Jasara Harja. Oh iya. Jadi syaratnya ya pertama tadi kan melapor ke kepolisian. Ya, melapor. Melapor ke kepolisian, nanti laporannya kami tindak lanjuti. Nah, nanti Jasara Harja itu kalau mungkin di bayangannya tuh datang ke kantor gitu kali ya. Iya. Datang ke kantor urus segala macam, bawa ini bawa itu. Sekarang udah nggak begitu lagi kali. Iya. Istilahnya tuh masyarakat melapor ke kepolisian, sisanya biar kami yang bekerja. Seperti itu. Jadi kan kayak bersangkutan dengan BPJS juga kan? Enggak. Kan kalau BPJS saya lihat kan orang rutin bayar per bulan. Iya, iya. Nah, kalau Jasara Harja tadi itu kayak tadi kan kayak angkot dibayar. Iya. Terus bayar pajak juga, Ya, seperti itu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian lagi berapa lama kira-kira cair ke Jasara Harjanya? Oh iya. Siap. Untuk yang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia ya, itu insya Allah kami proses dalam waktu 1x24 jam. 1x24. Jadi petugas ketika mendapatkan informasi langsung bergerak mendatangi rumah ahli waris korban, mengambil dokumen. Oke, tadi backsoundnya sendiri. Mengambil dokumen yang diperlukan untuk pembayaran. Setelah itu kami proses di kantor dan proses tersebut tidak memakan waktu lama, tidak sampai berapa 1 bulan, enggak 1x24 jam itu sudah diterima oleh ahli waris yang bersangkutan, seperti itu. Untuk yang berkas dari rumah sakit ya, untuk pembayaran korban luka-luka itu ya, kami selesaikan dalam waktu 14 hari dari hari lapornya. Bukan, dari berkas kami terima dari rumah sakit, berkas tagihan. Oh, dari rumah sakitnya. Tagihan. Oh, oke. Iya. Kan tagihan tuh biasanya bisa beratus-ratus ya. Ratus berkas itu ya. Itu insya Allah tidak sampai 14 hari sudah selesai semua. Seperti itu Kak Aldi. Okay. Untuk yang cacat tetap juga setelah kami teliti berkasnya, kami asesmen melalui dokter konsultan kami ya mengenai tingkat cacatnya korban. Setelah ACC semua, kami juga segera proses, tidak sampai 1x24 jam sudah cair juga. Seperti itu. Jadi pendengar setia seperti itu ya tadi mengenai tentang penyaluran dana kemana sih kalau kita udah bayar pajaknya. Nah, dia dananya kemana. So nanti ada beberapa lagi kita mau bahas sedikit ya, karena kita bersisa kurang lebih 10 menit. Dan jangan kemana-mana Sobat Peduli, kita dengerin dulu iklan layanan masyarakat yang mau lewat ini. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Baik Sobat Peduli, masih bersama saya Aldi di sini ya di 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare. Nah, tadi kita juga udah bahas tentang
dana dikemanakan oleh Jasara Harja itu sendiri. Dan untuk segmen akhir ini kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari pesan dan kesan pesan dari kakak-kakak dari Jasara Harja itu sendiri. Tabe Kak, saya persilakan. Oke, baik. Di sesi terakhir ya Pak ya, Iya. kami dari Jasa Harja mau menyampaikan hal yang sebenarnya yang krusial. Jadi kadang kita sebagai masyarakat tuh, oh saya belum itu, ya sebenarnya semua orang punya jalan. Tapi alangkah baiknya kita mencegah dari selain kayak tadi karena sudah dijelasin, misalnya dia tuh melakukan kegiatan pencegahan laka lantas. Sebenarnya yang paling utama juga itu dari diri kita sendiri. Betul Min. Yang paling apa ya, sebelum kita tinggalkan tempat ya pastinya paling utama kita berdoa ya Pak, biar kita selamat sampai di tujuan. Dan tips-tipsnya adalah bagaimana kita mempersiapkan waktu lebih cepat, biar kita jalan tidak buru-buru yang pada akhirnya banyak Iya. terjadi laka lantas. Yang kedua, anak-anak yang seperti tadi Kak Nafis sudah menjelaskan bahwa ternyata dari data yang ada itu anak-anak usia berhenti yang banyak mengalami kecelakaan. Iya. Itu banyak juga mungkin karena faktor ya mau sok keren, karena kan belum waktunya ya. Iya. Akhirnya tergerak dan kurang mendidik. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kota Parepare. Yang pertama, tetap berhati-hati dalam berkendara. Pakai helm. Pakai helm, pastikan kendaraannya aman. Iya. Kalau jalan, cek dulu dan remnya dan segala macam. Pakai sabuk pengaman. Jangan main handphone pada saat Jangan main berkendara. handphone. Itu hal yang penting, Ya. karena krusial bisa menyebabkan kecelakaan. Terus cek juga kondisi tubuh kita ya, apakah kita tuh cukup sehat untuk bawa kendaraan. Apalagi waktu jalan jauh. Ya. Utamakan keselamatan lalu lintas karena di jalanan bukan cuma kita saja. Ada orang Kalau lain juga. kalau mau ngantuk istirahat dulu kan di wilayah sini banyak ini ya, banyak apa ya, Manfaatkan makanan yang enak-enak ya di Parepare ya. Istirahat dulu. Banyak. Ya. Tiba di tujuan dengan selamat karena kalau kita melihat banyak toko-toko itu menjual tapi jual organ juga Ya betul. Nggak tidak ada. bisa dibeli kan. Makanya Kalau nanti dijaga jangan ya. sampai, ya maaf ya kalau Hmm. baru diisi. Aduh. Jadi jangan sampai ada penyesalan ya seperti itu. Kalau keselamatan tiba di tujuan Anda masing-masing. Yang kedua, sebagai warga negara yang bijak, sebagai warga negara yang keren, ayo kita bayar pajak kendaraan. Karena pajak kendaraan itu dari kita untuk daerah kita dan untuk kita juga Betul. untuk pembangunan. Untuk pembangunan daerah. Prasarana, fasilitas, Ya. itu semua dari pajak Kendaraan. yang kita bayarkan. Mm-mm. Nah, selanjutnya tetap kami masyarakatnya tetap mengingatkan ya, meskipun kita sudah ada Jasara Harja hadir untuk negeri, hadir untuk seluruh lapisan warga masyarakat, tetapi jangan karena ada Jasara Harja jadi seenaknya saja kita berkendara di jalan. Karena Iya. itu perkara di jalanan itu bukan cuma kita saja, ada orang lain juga, ada keluarga kita yang susah kalau kita kena musibah dan sebagainya. Betul. Terus kita itu di Jasa Raja juga kan sudah melakukan sinergi lah dengan mitra-mitra kami ya. Mitra-mitra kami antara lain itu ada kepolisian, ada Bapenda, ada rumah sakit dan sebagainya. Seperti itu. Untuk dengan kepolisian tuh kami bersinergi mengenai kepatuhan pajak terhadap kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Jadi kami himbau kepada masyarakat, mungkinnya ada yang mengalami kecelakaan, kendaraannya disita oleh kepolisian untuk sebagai barang bukti ya. Nah itu sebelum keluar dari kantor polisi dihimbau kepada masyarakat untuk melunasi dulu pajaknya apabila sudah jatuh tempo. Terus juga kepada masyarakat yang melakukan pelunasan pajak di kantor Samsat ya, untuk juga kami himbau untuk melampirkan juga kayak nomor HP, terus Datanya lebih bagus. nomor HP, Kan terus orang bayar pajak, beli kendaraan pakai data orang lain. Lebih KTP. bagus kan data kita sendiri Ya. kita daftarin. di Oh, kami jadi- himbau. Jadi STNK itu harus sesuai dengan yang kita punya. Betul, lebih bagus sih itu. Ya. Motor saya datanya itu masih bapak saya. Jadi itu
susah nantinya. Kalau atas nama kita ya lebih baik Iya. pakai nomor KTP kita, Mm-mm. nomor telepon. Oh, jadi nanti saya ke Samsat deh urus. Iya. Makasih ya. Masyarakat buat teman-teman radio bilang kalau ada yang mau bayar pajak, Iya. mau beli kendaraan, Dilampirkan. kita mulai kan. Oke. Iya. Nanti insya Allah kami tuh ada program ini kayak reminder lah. Sebelum jatuh tempo kami reminder kepada masyarakat yang jatuh tempo pajak kendaraannya, kami akan reminder melalui nomor HP-nya. Makanya kami sementara menghimpun nomor HP dari masyarakat supaya kedepannya ada program seperti itu. Ya. Jadi masyarakat tidak lupa lah. Mengingat, ya. Jadi kalau ada masyarakat bilangnya lupa, saya lupa, Diingatkan. kami sudah ingatkan melalui HP Betul. gitu. Terus apalagi Bu Intan yang bisa kita sampaikan? Oh ya, mungkin karena waktunya kan Ya, bisa. terakhir mungkin tadi Ibu Kepala Perwakilan Jasa Harja Ya. Program Parepare Ibu Almaida menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh mitra kerja kami dengan sinergi yang sudah sangat baik selama ini terbangun, dan semoga sinergi kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam hal kita membantu masyarakat khususnya mengalami kecelakaan. Dan yang nggak lupa juga kita ucapkan terima kasih ya kepada Radio Peduli ya yang sudah mengundang kami sehingga masyarakat lebih teredukasi lagi insya Allah ya mengenai apa itu jasa raja. Dan juga kami informasikan kepada masyarakat yang mungkin ingin mengunjungi kantor jasa raja untuk tahu lebih dalam mengenai jasa raja, silakan datang ke kantor kami di Jalan Bau Masepe nomor 170 Kelurahan Capagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kabupaten Kota Parepare. Dan juga kami juga eksis di Instagram, di Facebook dan juga di Twitter. Silakan di follow, dicari saja Jasa Raja Parepare. Di situ informasi-informasi terkini dan up to date mengenai Jasa Raja sudah kami posting setiap harinya. Kalau Jadi ada teman-teman juga nih Kak yang mau mungkin tidak sempat menghubungi ini, boleh bertanya di Instagram Siap, Media ya. DM saja. silakan di DM pertanyaan-pertanyaan seputar Jasa Raja dan Laka Lantas itu silakan ditanyakan. Itu saja dari kami Jasa Raja. Terima kasih. Sama-sama. Jadi soal peduli itulah tadi yang disampaikan pesannya bahwa jangan lupa baca doa. Tentunya kita harus fokus ya kan. Betul. kelupaan atau udah Iya. Kadang juga kita sudah hati-hati, orang lain tidak Iya. hati-hati, kita Ah, kena itu. imbasnya luar Iya. biasa itu. tapi kalau misalkan orang gak hati-hati, kita lihat aja kalau yang saya lihat yang selama kita pelan-pelan Mm-mm. maksudnya dalam batas normal kecepatannya, kalau memang ada yang ugal-ugalan nggak akan efek itu tidak akan Tidak, parah, ya. udah. Dibanding sama-sama Sama. kencang. Sama-sama kencang, sama-sama hancur jadinya. Oke, jadi banyak ilmu yang saya dapat di sini juga. Beruntung ya, saya sebenarnya biasanya siaran malam, ditukar untuk sini, ketemu sama kakak Nofri dan juga Kak Intan, luar biasa. Jadi saya bisa dapat pengetahuan juga lebih dari itu. Dan mungkin kita cukupkan perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pagi ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama kali. Oh iya, tadi Jangan lupa semangat hari Senin. Oh iya, semangat dari Senin. Semangat Sama-sama, kakak. lupa. Oke, tadi hubungi Instagram, Facebook dan lainnya ya. Baik. Kita juga ucapkan banyak terima kasih. Saya pribadi Aldi mewakili rekan-rekan kru dan semuanya atas kedatangan dari kakak Intan dan juga Kak Nofri. Baik sobat peduli, kita ucapkan banyak terima kasih. Minallahi musta'in wal iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dan jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi di program berikutnya. Kita dengerin satu teman lagu akhir, ini ada dia Tulus dengan Hati-Hati di Jalan.